Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Farham dengan NPM 2240604014 dari lokal A1 Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan em, teorema dasar aritmatika dan merupakan tugas dari mata kuliah teori bilangan. Dan di mata kuliah sebelumnya, pertemuan, kami telah mempelajari file yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami, dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, dan saya akan menjelaskan kepada kalian apa yang saya pahami. Oke, langsung saja kita tunjukkan teorema dasar aritmatika. Oke, di sini kita sudah di layar. Ya, di sini sudah terbuka. Jadi langsung saja teorema dasar aritmatika. Di sini tertulis, setiap bilangan bulat positif lebih dari satu dapat dituliskan secara tunggal sebagai suatu perkalian bilangan-bilangan prima. Dengan faktor-faktor prima dalam perkalian itu dituliskan dalam urutan dari ukuran yang tidak menurun. Nah, jadi bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi ukuran yang tidak menurun itu jadi faktor primanya itu atau bilangan primanya dimulai dari bawah atau yang terkecil dari 2. Nah, jadi dia tersusun tidak menurun, melainkan menaik, bertambah-tambah terus. Langsung ke contoh 2.1, berdasarkan teorema 2.7, bilangan 60 dengan faktor-faktor prima 2, 3, dan 5 dituliskan sebagai 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Nah, jadi bilangan 60 itu sendiri, dia terbentuk dari 3 bilangan prima. Faktor-faktor primanya 2, 3, dan 5. Maka tersusunlah, kita dari 2 dulu tadi. 2. Nah, di sini 2-nya pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Dikali bilangan prima selanjutnya 3 dan 5. Hasilnya 4 kali 3 kali 5 itu 60. Nah, jadi 60 ini terbentuk dari faktor-faktor prima tersebut. Nah, lanjut lemma 2.1. Jika A, B, C merupakan bilangan bulat positif sedemikian sehingga A, B sama dengan 1 dan A dapat membagi BC, maka A dapat membagi C. Dan lemma 2.2, jika P dapat membagi A1 kali A2 dikali seterusnya hingga AN, di mana P adalah bilangan prima dan A1, A2, dan seterusnya sampai AN adalah bilangan bulat positif, maka terdapat suatu bilangan bulat I dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N, sehingga P dapat membagi AI. Nah, agar lebih mudah, langsung saja kita ke misalkan dan contoh. Nah, jadi misalkan A sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2. Nah, jadi 1 ini sebagai I-nya. Nah, jadi I-nya tuh 1, selanjutnya I-nya itu 2, sampai I-nya ke N. Sampai tak hingga N itu berapa. Nah, dan B sama dengan P1 pangkat B1, P2 pangkat P2, sampai Pn pangkat Bn. Maka A, B sama dengan P1 min atau minimal A1 B1, P2 pangkat minimal A2 B2, sampai Pn pangkat minimal AN Bn. Nah, itu bermaksud apa? Jadi, jika misalkan ada A dan B dengan urutan bilangan prima yang berpangkat itu,
Jika dituliskan A, B seperti yang tertulis di sini, maka P1-nya pangkatnya itu nilai minimum atau nilai minimal dari A1 dan B1. Nah, jadi kita lihat dari A1 dan B1-nya nih. Di A itu A1-nya berapa, dan di B itu B1-nya berapa. Nilai yang terkecil atau nilai minimal itu yang kita masukkan di nilai A, B tersebut. Sama berlaku juga di P2, nilai minimal dari A2 dan B2. Yang lebih kecil, kalau lebih kecil A2, kita tulis pangkat A2. Kalau lebih kecil B2 atau minimalnya B2, kita tulis B2. Nah, langsung kita lihat seperti di contoh ini. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, ditulis 12 ini merupakan 4 dikali 3, seperti itu kan. Nah, dapat juga ditulis karena kita bilangan primanya berurut, tidak menurun, jadi dari 2, 3, 5. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 ini dapat juga ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0. Karena 5 pangkat 0 juga hasilnya 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi sama aja nilainya dengan 12. Nah, bisa juga ditulis dikali 7 pangkat 0, dikali 11 pangkat 0, dan seterusnya. Tapi di sini kita menuliskan sampai 5 pangkat 0 saja. Kenapa? Dijelaskan selanjutnya di 15. Nah, jadi 15 ini dia 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. 3 dikali 5, 15. Nah, di sini ada angka 3 dan 5. Nah, makanya itu tadi 12 dia nulis 5 karena di lawannya di 15 itu ada angka 5 juga. Jadi dia samakan. Ada 3 angka yang bersamaan. Nah, di 15 ini 3 dan 5 aja, sedangkan angka 2 tidak ada, makanya dia tulis lagi 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 0 itu 1. Nah, jadi dia menyamakan 3 angka yang tidak menurun yang sama. Di 12 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0. Di 15 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5. Di 235, 235. Nah, kenapa begitu? Karena kita ingin menuliskannya dengan 12,15. Nah, disinilah yang tadi kita bahas tentang nilai minimal. Nah, 12,15 ini nilai 2-nya itu 2-nya itu pangkat berapa? Nah, kita lihat di 12 dan 15. Di 12, 2-nya itu pangkat 2. Nah, sedangkan di 15, 2-nya itu pangkat 0. Yang lebih kecil yang mana? Atau nilai minimal yang mana? Sudah pasti 2,0. 2 pangkat 0. Nah, makanya di sini ditulis 2 pangkat 0. Begitupun juga 3. 3 di sini, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 di 12 dan di 15, 3 pangkat 1 juga. Maka dari itu nilainya sama, kita tulis juga di 12,15, 3 pangkat 1. Dan di nilai 5, di 12 itu 5 pangkat 0, di 15, 5 pangkat 1. Nah, jadi nilai minimalnya adalah 5 pangkat 0. Jadi, nilai 12,15 itu 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0. 2 pangkat 01 dikali 3 pangkat 13 dikali 5 pangkat 01 hasilnya 3. Oke, itu tadi penjelasan dari teorema dasar aritmatika sampai dengan contoh. Selanjutnya ini ada definisi dari KPK, kesepakatan persekutuan terkecil dari dua bilangan positif A dan B. Dinotasikan kurung siku A, B adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh A dan B. Ya, kita juga telah mempelajari KPK dan FPB dari SD mungkin atau SMP. Nah, di sini dijelaskan. Dengan kata lain, kurung siku A, B sama dengan C jika dan hanya jika syarat pertama A dapat membagi C dan B dapat membagi C. Syarat kedua, jika A dapat membagi Y dan B dapat membagi Y, maka C kurang dari sama dengan Y. Nah, langsung saja kita misalkan A sama dengan
P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 sampai Pn pangkat An. Nah, sama seperti misalkan yang di atas tadi ya, yang kita sudah bahas. Dan B sama dengan P1 kali B1 sampai Pn pangkat Bn. Nah, maka kurung siku A, B. Nah, tadi cuma A, B dengan kurung biasa. Yang KPK ini pakai kurung siku ya. Nah, bedanya di sini bahwa P1 pangkat nilai maksimal atau maksimum dari A1 dan B1. Nah, terlihat perbedaan di sini. Yang tadi kita pelajari minimal, di sini maksimal atau nilai terbesar dari A1 atau B1. Dan P2 maksimal A2 B2 sampai dengan Pn pangkat maksimum AN Bn. Nah, langsung ke contoh. Sini karena sama seperti tadi contohnya 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0 dan 15 sama dengan 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Maka 12,15 kurung Kurawa sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa? Karena ini nilai maksimum. Nah, kita lihat di 12, 2-nya itu pangkat 2. Di 15, 2 pangkat 0. Karena nilai maksimum, kita ambil yang 2 pangkat 2. Karena makanya di sini ditulis 2 pangkat 2. Begitupun juga dengan 3. 3 pangkat 1 di 12 dan 3 pangkat 1 di 15 sama. Nilai maksimumnya pun sama. 3 pangkat 1 ditulis di sini. Dan 5 pangkat 0 di 12 dan 5 pangkat 1 di 15. Nah, 0 dan 1 lebih besar 1. Makanya pangkatnya di sini yang maksimum 5 pangkat 1. Dan hasilnya pun sudah pasti berbeda dengan yang tadi. 12,15 kurung siku sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 60. Nah, setelah pertemuan mata kuliah kemarin yang saya pelajari dan yang saya pahami, itu sampai di sini, walaupun masih banyak juga kekurangan dari penjelasan saya. Nah, jadi dilema 2.3, teorema 2.4 dan seterusnya itu saya mencoba memahami, tapi mungkin ada sedikit kesulitan sehingga butuh bantuan dari media-media yang lain ataupun pengajaran dari yang lain. Jadi untuk sekarang saya belum bisa memahami. Nah, sampai dengan teorema 2 ini, teorema Dirichlet pada bilang-bilang prima dalam barisan aritmatika, dan teorema selanjutnya sampai dengan latihan soal. Nah, jadi yang saya jelaskan adalah yang saya pahami dan semoga selanjutnya kita dapat bertemu lagi dengan penjelasan yang lebih baik sampai dengan akhir karena di sini kita hanya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya yang tidak seberapa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ya, sangat menghargai effort kalian untuk menonton saya. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.